Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang suspensi sebagai salah satu tugas farmasi fisik perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Putri Risno Suryanisi, NIM 19110040, Prodi S1 Farmasi semester 2A, Universitas Kadir Bangsa Palembang. Apa itu suspensi? Suspensi sendiri menurut Farmakop Indonesia edisi 3, halaman 32, yaitu sediaan yang mengandung bahan obat padat dan bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Macam-macam suspensi. Yang pertama, suspensi oral, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai, yang ditujukan untuk penggunaan oral. Yang kedua, suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam cairan pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan kulit. Yang ketiga ada suspensi tetes telinga, yakni sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat ada suspensi oflamik, yaitu sediaan cair steril yang mengandung partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang kelima, suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi. Steril yang dimaksudkan adalah setelah penambahan bahan yang telah disesuaikan. Stabilitas suspensi. Salah satu problem yang dihadapi dalam proses pembuatan suspensi adalah cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Cara tersebut merupakan salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi. Beberapa faktor berikut ini mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya. Sedangkan semakin besar luas penampang, partikel daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerak partikel untuk mengendap, sehingga memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental suatu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Dengan demikian, dengan menambah viskositas cairan, gerak turun dari partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Tetapi perlu diingat bahwa kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga ada jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, makin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan dalam waktu yang singkat. Faktor keempat yakni sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan. Karena sifat bahan tersebut sudah merupakan sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya. Syarat-syarat suspensi. Menurut Farmakop Indonesia edisi 3, syarat suspensi meliputi zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Jika dikocok, harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat dan bahan menjamin stabilitas suspensi.
Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau sedia dituang. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk jangka penyimpanan yang lama. Menurut Pharmacope Indonesia edisi 4, syarat suspensi meliputi suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung antimikroba. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Metode pembuatan suspensi ada dua. Yang pertama, metode dispersi. Metode ini digunakan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Mudah dan sukarnya serbuk terbasahi tergantung besar sudut kontak antara zat terdispersi dengan medium. Apabila sudut kontak lebih dari 90 derajat, serbuk akan mengambang di atas cairan. Serbuk yang demikian disebut dengan sifat hidrofob. Untuk menurunkan tegangan antarmuka antara partikel zat padat dengan cairan tersebut, perlu ditambahkan zat pembasah atau wetting. Yang kedua, metode presipitasi, yakni zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut, dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organik tersebut adalah etanol, propylenglikol, dan polietilenglikol. Keuntungan penggunaan suspensi. Suspensi merupakan sediaan yang menjamin stabilitas kimia dan kemungkinan terapi dengan cairan. Untuk pasien dengan kondisi khusus, bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat. Suspensi pemberiannya lebih mudah, serta lebih mudah memberikan dosis yang relatif lebih besar. Suspensi sendiri merupakan sediaan yang aman, mudah diberikan untuk anak-anak, juga mudah diatur penyesuaian dosisnya untuk anak-anak dan dapat menutupi rasa pahit. Kerugian suspensi. Suspensi memiliki kestabilan yang rendah. Jika terbentuk caking, akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sukar dituang. Ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Pada saat penyimpanan, kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi seperti caking, flokulasi, deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan suhu. Sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan.